Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Seperti biasa Bang, ya. kita akan membawakan 3 berita yang paling Ini hits. tapi partnernya nggak biasa nih. Iya, mana kawan abang yang kreah itu? Aku nggak biasa, Bung Tazil juga nggak biasa. Mungkin ini Bang, imunnya turun karena kebanyakan ketawa. Iya, kebanyakan ngejek orang. Iya. Ya. Tapi ini kita hari ini pakai Masker 2 lapis Ini sesuai dengan anjuran Pak Jokowi kan. Pak Jokowi. Tapi kita buka dulu Bang. Kita udah menjalani protokol kesehatan kok. Tadi semua sudah ini. Udah lengkap semua, swab udah, vaksin udah. Ini yang sekarang masih agak penyesuaian diri lagi kita kan. Iya, tebal kali Bang. Tebal lah. Ya napas satu aja payah apalagi 2 kayak gini, tapi kita harus menjaga betul lah kesehatan ini karena Iya. Sangat tinggi sekarang Gara-gara abai protokol kesehatan jadi melonjak kasus COVID ini Bang. Tapi sebelum kita ke top 3 news today Bang, kita ucapkan dulu lah selamat HUT Kota Medan. Oh iya, ya kan? betul. Selamat ulang tahun untuk Kota Medan. Iya. Ahoy. Ulang tahun yang ke 431 ya Bang. Ya, lupa aku banyak kali. Udah tua juga ya Bang. 400 ya. 400. Jangan lupa hari ini bukan cuma Medan, di Deli Serdang juga. Oh iya, sama itu. Iya, sama ulang tahun Bayangkara polisi hari ini juga. Tapi tadi keren Bang, ada yang berbeda pada pelaksanaannya. Pak Wali Kota Bobi tadi nyulangi tumpeng ke pekerja-pekerja P3SU. Apa itu tukang bersih-bersih? Tukang bersih-bersih. Jadi mereka merasa dihargailah pada saat HUT ini kan. Nggak disulangi balik. Suap-suapan ya Bang. Suap-suapan. Tahu ya. Tapi ada juga berita duka cita ya hari ini ya. Oh iya, Ada dari Pramal Kondang, Pramal Kondang, Mbak Yu. Iya. Mbak Yu itu namanya siapa sebenarnya? Nggak tahu Bang. Nggak ikut dalam dunia peramalan selama ini enggak ya? Enggak. Aku juga enggak. Tapi tadi tengok ini Mbak Yu, siapa meninggal Mbak Yu ini tuh peramal. Ya. Tapi memang beberapa kali memang ada yang tepat ramalan dia Bang. Makanya namanya cepat besar. Populer ya. Meninggal karena kemungkinan karena ini juga COVID. kemungkinan. Belum dikonfirmasi tapi kemungkinan itu. Kami turut berduka cita, semoga arwahnya ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini berkaitan juga dengan tadi soal COVID ini. Ya, Bang. Tadi pagi Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa PPKM mikro akan diubah menjadi PPKM darurat. Nah, tapi untuk Jawa dan Bali, Sumatera belum. Hanya saja kita takutkan itu akan kemari juga. Iya. Ya kan? Bisa jadi Bang. Bisa jadi. Dan rentang waktunya dari tanggal 22 ya Bang? Iya, sampai inilah sekarang tanggal 2 sampai tanggal 20. Seperti kalau di sini kita takutkan itu tadi ya yang aku bilang, takutkan terjadi karena dalam seminggu terakhir ini rekor melonjak ya Bang di Sumut ya. Kasus tertinggi untuk Sumatera Utara itu 1.366. Rekor tertinggi hari ini. Ngeri ya? Ngeri Bang. 1.366. Apa banyaknya itu ya? Kalau itu dalam satu hari aja Bang? Enggak, satu minggu. Oh, satu kurun sepekan untuk wilayah Sumatera Utara semuanya. 1.000 ya. Tapi kalau dikumpulkan di satu lapangan kan banyak tuh. Iya. 1.366. Kita di seputaran lingkungan kita ada 2-3 orang saja yang COVID kalang kabut gitu. Wah. Jangan keluar rumah, tutup pintu. Padahal kayaknya kan Sumut ini tetap apa ya Bang? Kayak kemarin tuh PPKM mikronya diperketat sampai mall pun tutup jam 5. Terus kafe-kafe tutup jam 8, makin ketat dari jam 9. Sekarang mall jam 8 juga udah tutup. Dia kalau udah kemarin ya aku lewat ke beberapa mall itu kan, ada satu mall mau masuk lah. Udah jam 8. Tengok, Bang, udah tutup kan. Jam 8 udah tutup. Ya itu katanya karena kebijakan PPKM mikro. Itu mikro ya, kalau darurat tutup ya. Bisa jadi tutup Bang. Semua ya. Iya. Sedangkan mikro saja itu sebenarnya sudah sangat mengganggu
stabilitas perekonomian. Iya, UMKM ini sangat terimbas, Bang. Baru buka, mereka kan kadang buka sore, Bang. Iya. Sore nggak langsung rame kan. Habis maghrib baru mulai rame, tutup. Susun styling dulu, bersih-bersihkan ini dulu kan. Iya. Total jam 8 harus tutup. Banyak juga kawan-kawan itu, Bang. Mengeluh. Nggak sanggup lah gaji karyawan. Terus Bang, apa lagi Bang perkembangan dari COVID ini Bang? Ini tadi sore ada siang siang tadi ada info terbaru dari reporter kita. Ada katanya 18 orang santriwati, karena perempuan ya. Khusus perempuan ya Bang? Khusus perempuan di salah satu rumah tahfiz di kawasan Elpetia itu terpapar COVID. 18 sekaligus 18 orang. Ini yang repot karena mereka di asrama kan satu ruangan. Ini berpeluang untuk klaster baru. Anaknya dari siapa itu? Nah kabarnya Bang ada ini gurunya dari luar kota. Tiba-tiba merasa nggak enak badan, dicek rupanya positif. Gurunya ya? Iya, barulah di tracing ke 24 santri itu. Oh santrinya 24 orang? Iya, kemudian ditemukan 18 positif. 18. Oke. Ini di apa? Ada reporter kita ya? Ada reporter kita ini. Rehtin Hani. Bagaimana Hani? Halo Hani. Ya, selamat sore Bang Agus dan Kaji. Selamat sore. Hani bisa dilaporkan perkembangan terbaru terkait santriwati yang dinyatakan positif COVID-19. Ya, jadi tepatnya siang tadi di sebuah rumah tahfiz di Jalan Masjid Kelurahan Tanjung Kecamatan Medan Helvetia terdapat 18 orang santriwati dan guru di rumah tahfiz tersebut yang dinyatakan positif COVID-19, sehingga 18 orang ini tadi siang itu istilahnya dievakuasi begitu ke Rumah Sakit Royal Prima untuk melakukan isolasi mandiri, karena di rumah tahfiz tersebut tidak layak atau tidak dinyatakan tidak bisa dilakukan isolasi mandiri karena lokasinya hanya sebuah rumah yang memiliki 3 kamar, sementara kapasitas atau jumlah dari total santriwati beserta guru beserta juga beberapa petugas itu totalnya ada 30 orang, sehingga tidak layak untuk dijadikan tempat lokasi isolasi mandiri. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari Camat Medan Helvetia, Andi Siregar mengatakan bahwa ternyata hasil dari PCR mereka ini sebenarnya sudah keluar pada hari Senin lalu, tetapi beberapa hari pihak kecamatan sudah mencoba untuk membujuk 18 orang santriwati beserta guru di rumah tahfiz tersebut untuk isolasi di rumah sakit atau di tempat yang lebih layak, tetapi mereka masih tidak ingin begitu karena ia merasa takut atau semacamnya gitu, sampai akhirnya pihak kecamatan mengambil inisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sehingga dengan persuasif akhirnya 18 orang santriwati dan guru tersebut akhirnya mau dan bersedia untuk diisolasi di Rumah Sakit Royal Prima. Sementara kalau kronologinya dari awal berdasarkan informasi yang kami himpun itu awalnya ada seorang guru di rumah tahfiz tersebut yang baru saja pulang dari bepergian. Pertamanya pergi ke Solo, setelah itu kembali lagi ke Medan, setelah dari Medan kembali lagi ke Tapsel, kemudian habis dari Tapsel kembali lagi ke Medan. Nah, pulang dari Tapsel tersebut merasa tidak enak badan, sehingga satu orang guru beserta 2 orang rekan lainnya itu melakukan swab PCR di Rumah Sakit USU, dan ketika keluar hasilnya itu positif COVID-19 di hari Minggu pekan lalu gitu. Dan pihak kecamatan melakukan tracing pada hari Senin kepada 24 total santriwati yang ada di rumah tahfiz tersebut, dan keluar hasilnya 18 orang dinyatakan positif COVID-19 begitu Bang Agus. Terima kasih. Berarti si apa itu tadi gurunya guru yang pertama kali itu dari Solo ya, awalnya dari Solo, dari kemudian Solo, ke baru Tapanuli Selatan, pergi lagi ke Tapsel. Nah kemudian untuk yang gurunya itu yang pertama kali gimana keadaannya sekarang?
Nah, keadaannya ikut sekarang di ini sudah juga membaik ya, Bang. Dan ikut diisolasi juga bersama para santri. iya, ikut isolasi juga bersama para santri, dan tadi kami mengkonfirmasi langsung dengan pemilik yayasan Rumah Tafis ini, Pak Farhad. Beliau mengatakan 18 orang yang positif COVID-19 ini dalam keadaan baik gitu, sehingga saat ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu terpaksa harus diisolasi gitu untuk mencegah kemungkinan terburuknya. Sementara dari 24 orang, 18 orang yang positif, 6 orang lainnya dinyatakan negatif, dan pihak yayasan berinisiatif juga 6 orang ini untuk isolasi mandiri juga di Rumah Tafis cabang yang ada di Deli Serdang, yang kondisinya lebih layak untuk dilakukan isolasi mandiri begitu. Oke, baik Ani, terima kasih atas laporannya. Kami tunggu laporan selanjutnya. Bang. Ya. Berarti dia apa ya? Dari Solo tadi, habis itu ke Tapsel, pulang ternyata. Itu kira-kira di mana kenanya tuh ya? Karena kecapean juga sih Bang. Kecapean jadi ya turun imun itu kan kena jadinya. Tapi kan kalau tidak salah itu Tapanuli Selatan itu belum merah kayaknya. Iya, masih kemarin itu hijau malahan. Nah, belakangan mungkin sudah masuk ke kuning. Ketika hijau itu kan sempat heboh tuh waktu itu kemarin itu. Iya. Banyak yang berwisata dan nggak ada yang pakai masker satupun. Iya. Ini ketika ditanya kenapa Bu? Kan sini hijau kata. Kalian di sana yang di Medan yang jadi merah kan. nunggu merah baru takut. Merah baru ini. Tapi kalau di Solo kan memang iya. merah. Serem. Kan? Beberapa rekan kita di sana pun kena. Bisa jadi juga kenanya di sana. Bisa jadi kena yang sana terus kemarin. Tapi kalau dia kena di sana teringatnya, itu kan dia harus pakai ini kan? Harus naik pesawat. Swab lagi. Apa kan ada swab? Kalau dia ternyata positif waktu itu kan nggak boleh naik pesawat. Iya. Nah berarti kalau kita pikir-pikir kita yang pening juga ya, jangan-jangan imun kita juga yang ikut turun gara-gara itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita masuk berita kedua. Agak lucu sedikit lah, Bos. Sedikit lucu lah. Lucu-lucu yang plus pau. Macam nggak ada lagi rumah orang lain untuk dimaling. Rumah polisi dimaling ya, Bang. Polisi. Tapi kan kalau nggak tahu dia ya, mungkin dia nggak tahu ini bahwa yang akan dimasukinya ke rumah polisi. Ya kalau tahu pun Bang, dia ngambil senjata Bang, pistol. Iya betul. Iya kan? Dilarikan ya pistol si kawan itu kan. Atau coba kita tanya, ini kan kita nggak tahu, kita meraba-raba. Iya. Ada reporter kita bisa menjelaskan mungkin secara lebih jelas. Halo Victory, bagaimana Vic? Halo Bang, halo Bang Agus, halo Bang Fazli. Ya, halo. Nah, gimana ceritanya Vic? Ini kok maling ini di luar dari biasanya nih Vic? Ya baik Bang, jadi 3 kawanan maling ini awalnya memang sudah mengetahui bahwa rumah targetnya mereka itu adalah rumah polisi Bang. Udah tahu. Salah satu. Udah tahu terdekat ya. Jadi kita tidak tahu maksudnya seperti apa, bahkan polisi sendiri bingung. Mereka nekat untuk mencuri barang. Jadi seperti ini Bang, awalnya itu rupanya pelaku ini adalah sebelah tetangga dari si korban. Halo? Ya terputus sepertinya dengan Victory. Nah jadi si salah satu maling ini Bang, waktu ditangkap ditodong kan ya polisi tuh. Pakai pistol yang dicurinya tadi. Makanya ditembak kakinya sama polisi, dilumpuhkan lah. Iya. Itu sewaktu ditanya, tegas terukur langsung lah kalau kayak gitu ya kan. Mau dilawan ya pula pemilik. Jadi waktu ditanya untuk apa ini, katanya untuk kau maling ini, ya untuk kebutuhan sehari-hari sama untuk maki Pak. Oh mau dijual? Apanya itu mau dijual? Iya rencananya, habis itu beli sabu. Pokoknya gelap mata udah gara-gara kalau sabu. Kalau udah pakai sabu, pakai apa kayak gini ya, udah nggak nalar lagi. Termasuk yang kayak kemarin itu Bang, yang pencurian tuh apa itu kan,
pekerja toko itu yang dibuang di tengah jalan. Oh, yang di Iya. ini, yang di dekat Kuala Namu. Mesin itu. cuci dan AC atau apa itu bang? Iya, gara-gara mesin cuci dia membunuh ya. Mau dijualnya untuk make juga. Memang pemakai berat katanya. Itu kalau udah pemakai berat, ini kan kata-kata orang lah ya, kan bukan pengalaman orang ya. Kita kan pengalaman orang aja yang kita ceritakan. Jangankan pistol, jangankan apa tadi mesin cuci atau kulkas misalnya. Ini Lantai bang. lantai, keramik lantai ini. Lewat. Iya, lewat. Karena itu ada cerita seperti itu kan, masuk ke rumah kawannya kan. Ini kok bolong-bolong ini lantai kalian. Biasalah yang dalam kamar itu lagi sengat dia copot dia bisa. Pas bang, aku ada pernah ke rumah kawanku di perumahan. Memang nggak ditempati kawanku, tapi dijagakannya sama PS tempat ya. Cuma di rumah kawanku itulah yang utuh. Yang lainnya tinggal dinding, kusen hilang, seng hilang, lantai hilang. Ngeri. Kusen bisa ya? Kalau kita berpikir nalar mana cara? Cepet tuh bang lagunya kusen. Bisa ya? Congkelnya dikit apanya tuh kan, batunya itu terangkat lah itu kan. Kok tahu? Aku aja berpikir gimana cara mencopot kusen itu? Karena dia kan ada penyangganya untuk besi ke beton itu. Itu ya dipecahi, udah terangkat itu kan. Gendangnya 2 nih. Kalau nggak pernah melakukan mantan tukang. Mantan tukang. Jadi cuman nih TikTok tadi terputus ya bang? Terputus kayaknya. Tapi pas ketangkap dia kapok ya. Kapok katanya. Jadi pas ditanyain itu ampun kapok. Ya salah kalau udah ketangkap ya. Tapi sedap lah ini kan nanti di dalam ini. Nah, Rumah polisi pula digasnya. disuruh jadi kipas angin tuh. Enggak kipas angin dia pakai balsam. Tapi yang ketiga ini mungkin ini yang pakai balsam ini. Oh. Agak-agak lucu juga ini bang. Ini beberapa hari yang lalu tuh ya. Kayaknya seminggu yang lalu. Ini kami juga waktu itu dengan partner saya yang suka ketawa kayaknya. Gara-gara itulah kami digas netizen. Eksibisionis ya bang? Iya. Kasus eksibisionis yang diangkut. Eksibisionis yang diangkut, yang ngelus-ngelus itu. Nah, ini terulang lagi sekarang. Cuma versinya beda. Ini versinya lebih canggih. Eksibisionis digital deh bang. Iya. Udah lebih di atas lagi tingkatannya. Semalam kan manual kan. Iya manual. Konvensional masih. Konvensional. Ini digital. Digital. Nah, jadi dia mengirimkan, dia memotret alat kelaminnya, kemudian dikirimkan ke seorang wanita. Gitu. Dan bukan hanya foto bang, video juga. Dan kurang ajarnya ngirimnya itu tengah-tengah malam bang, jam 2 sampai yang terakhir itu kan. Pas bulan Juni terakhir kemarin itulah dia kirim di tengah malam dikirimnya. Kirim melalui ini ya, WhatsApp. Awalnya si korban ini kan 25 tahun perempuan, merasa ya udahlah abaikan aja. Tapi makin lama kok makin kurang ajar. Nggak tahu maksudnya apa, tiba-tiba kirim. Akhirnya gerah dilaporkannya ke Polsek. Udah dilaporkan ya? Udah dilaporkan kemarin. Udah dilaporkan. Ini dilaporkan ke Polrestabes Medan. Ya. Kawan kita di Polres lapangan, bisa menjelaskan ini bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Arjuna masih di sana? Halo Arjuna, selamat sore. Agak patah-patah. Ternyata hari ini jaringan di Sumut ini agak Ini apa mengikuti apa ini? PPKM darurat. Pembatasan jaringan pun dibatasi ya. Halo Arjuna. Halo Bang, bisa dengar suara saya Bang? Bisa. Silakan. Oke Bang. Kalau gambarnya agak patah-patah pakai suara aja. Oke Bang. Ini kejadian unik sebenarnya yang terjadi Bang. Iya. Belakangan memang ada aja yang viral seperti di Binjai kemarin kan ada di angkutan umum.
Ya. yang melakukan apa? Onani bahasanya, onani dengan santai. Kalau ini memang dia secara online. Juna nggak usah disebutkan kali onaninya. Oke bang. Hah? Ya, nggak apa-apa. Terus. Kalau ini mereka sebenarnya masih berteman antara si pelaku kenal ya. dan korbannya yang berusia 25 tahun ini. Perempuan ini tinggalnya di Medan Johor. Hampir tiap malam katanya dia mendapat kiriman-kiriman foto alat kelamin si pria tersebut. Pria ini inisial RAS, tinggal di Jalan Bromo ya, di Jalan Bromo. Ya. Nah, dia kirim-kirimin foto termasuk video dia sendiri, yang membuat si korban ini merasa terlecehkan seperti itu bang. Dan akhirnya semalam itu dia melapor ke Polrestabes Medan dengan surat. Halo Jun. Arjuna. Halo bang, bisa dengar suara saya bang? Bisa. Lanjut. Oke bang. Jadi si pelaku ini ngirimnya itu milih waktu selalu di jam-jam Dini hari ya? tengah malam lah, jelang-jelang pagi. Ya. Kalau menurut si korban ada kemungkinan siapa tahu dia terayu, itu kemungkinan yang dipikirkan si pelaku begitu. Tapi ini dilakukan secara terus menerus seperti itu. Nah, inilah yang membuat korban jengkel yang akhirnya melaporkan ini ke Polrestabes, dan sejauh ini kasusnya ditangani di Polrestabes Medan bang. Juna, itu antara korban dan pelaku itu tadi kan dibilang saling kenal. Apakah sudah kenal lama atau sebelumnya punya hubungan atau hanya kenal di media sosial? Kenal media sosial gitu. Mereka memang Halo Jun. Nah, memang untuk mereka berkenalan di mana, saya juga halo Juna. Orang ini nggak menanyakan itu langsung masih. Oh gitu. Iya bang. Seperti apa ya bang? Nggak tahu. Tapi biasanya kalau yang berani seperti itu, ya kan, dia kenal biasa ya bang? Kenal tapi tidak terlalu dekat gitu, atau mungkin bisa jadi abang PDKT kok tahu gitu kan. Abang kok tahu? Dengar cerita orang. Kita kan dengan diserangnya pula awak serang balik lah. Jun, masih situ Jun? Iya bang. Lanjut bang. Kalau tanggapan dari polisi gimana Juna? Kasus ini ditangani ini kan dimasuk ke Oke bang, kita sudahi aja laporan dari Arjuna. Macet-macet. Iya. Jadi bang tadi pelaku katanya. Kenapa apa nih? PPKM darurat ya semua ya. Tadi katanya pelaku mengirimkan itu berharap tergoda korbannya. Macam sok besar kali deh. Udah besar kali. Barang sekawan ini rupanya. Awak aja biasa-biasa. Gimana kali sih besar. Tapi kata apa? Kalau menurut Dr. Boy, ya kan? Dr. Boy itu perkara besar itu enggak efektif ya. Enggak. Bukan di situ tolak ukurnya. Tolak ukurnya bukan di situ. Tapi besar atau kecil bukan. Guncangan teknik-teknik ya. Teknik, karena ada teknik-tekniknya itu ada. Ada yang di dalam sampai tanda tangan. Iya. Kalau itu boleh tanyakan kecil pun tapi tanda tangan di dalam katanya. Iya. Kayak mesin jahit itu. Aduh, tapi memang aneh-aneh kita melihat kalau yang seperti ini ya. Kadang kita melihatnya nggak logis gitu loh. Yeah. Kok nggak malu gitu ya? Ada mungkin semacam udah kelainan ya bang. Eksibisionis pasti, karena kan sudah ada apa medisnya kan sudah ada. Tapi ini udah melek digital deh kelainan. Ini melek digital, beda sama yang kemarin. Kemarin tuh diangkut, buka,
gosok-gosok. Jadi kayak kata Arjuna frontal kali bilangnya kan, kita udah menyamarkan dengan kalimat gosok-gosok, dia langsung. Nah, hal itu kan. Ini kelainan yang apalah ya, sangat memalukan lah ini. Psikologisnya dan apa yang menyebabkan nih kira-kira? Misalnya nggak ada ini. Nggak ada yang bisa menjelaskan ini secara medis nih kenapa harus nunjukkan gitu. Ya ada ini bang, tantangan. Nanti awak dibilang pula kok tahu. Enggak, kalau dulu jadi kan kalau zamannya Bung Tazli kalau mau merayu perempuan lah misalnya gitu kan misalnya kirim puisi ke puisi kan, traktir makan ke ya kan. Udah berapa banyak korban puisi dari aku ya. Gitu. Ajak nonton ke ya kan, duduk bersama main gitar nyanyi ya kan. Ini kok nunjukkan barang gitu. Sangat to the point sekali ya. Memang tujuannya kan memang itu kan. Iya. Tujuan akhirnya memang itu, tapi ini terlalu cepat dia. Kelok dulu ya kan. To the point betul. Pakai irama ini sosora. Aduh, tapi kok semakin banyak ya di belakangan-belakangan ini yang seperti ini ya. Mungkin ya ada pengaruh narkoba juga sih bang. Narkoba ya. Makanya berani seperti itu. Habis nonton film Blue, kena sabu. Di masa-masa perkopitan duniawi ini semakin banyak yang bermunculan ya. Iya, aneh-aneh. Iya, aku melihat semakin kadang dalam 2 bulan terakhir ini ada aku temukan yang kayak kemarin uak-uak di atas 4 sampai 5 motor lah. gitu kan. Di atas motor. Ada yang di balik pohon kayu, tapi nunggu ada orang nih sama aja. Orang lewat ditunjukkan gitu. Memang sudah lama ini penyakit ini sudah lama. Tapi makin lama makin marak ya. Semakin berterus terang para penderitanya. Nah, ini cocok juga ini dilaporkan ya kan. Biar yang lain juga jangan semena-mena. Iya. Karena kalau dibiarkan terus ini bisa meningkat ya kan. Ini sekedar menunjukkan nanti mau praktek pula dia kan. Dia. Oh, ini kayaknya bisa ini katanya kan. Dengan cara yang lebih kasar. Oke lah bang. Itu aja tadi 3 berita yang lumayan lucu. 2 yang lucu, 1 lucu. Nanti kalau semua lucu nanti kena komen lagi. Komen netizen pula. Itu kalian COVID kalian bilang lucu. Kalau yang belakang lucu memang. Lucu. Tapi lucunya pun harus harus tetap ditangani oleh polisi. Kalau ini kan langsung dilaporkan ya. Langsung dilaporkan. Kemudian kemarin yang diangkut enggak? Oh iya enggak. Enggak dilaporkan. Hanya diviralkan saja sama apa? Karena mungkin itu momennya sekali. Tapi kalau ini kan berkelanjutan, sudah gerah. Ya. Yang pertama yang kemarin itu tidak saling kenal di depan itu. Oke bang, kita akhiri. Selamat sore Medan kali ini. Kami mau ngopi dulu ya kan. Iya. Karena semoga kawan Bang Agus si Are cepat sembuh supaya orang ini bisa semangat lagi karena kayaknya kurang matching hari ini pas chemistry. Iya. Chemistry itu kan ada kan? Atau perlu gue kirimkan apa bang video? Kirimkan aja lah ya, biar dapat chemistry kita. Kami sering kirim-kiriman tuh, kalau sama sering kirim-kiriman. Baik, hari ini mana? Apa ada perkembangan ini? Oke, terima kasih. Sekian dulu koran besok. Selamat sore Medan kali ini, saksikan terus dari Senin sampai Jumat di jam 5 sore. Follow akun Instagram Tribun X Channel dan Tribun Medan Daily. Instagram kita? Enggak. Oh biasa ya. Kan kalau kalian gitu kan. Instagramku Tazli Muhammad. Kemudian Instagram aku lupa. Udah lama nggak aku buka. Pokoknya namanya T Agus Haidir. Iya. Ya kan. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sore Medan.